Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan membahas materi tentang usaha dan daya. Oke, pertama-tama silakan lihat kedua gambar ini. Pada gambar pertama, terlihat seseorang sedang berusaha mendorong tembok. Sedangkan pada gambar kedua, terlihat orang yang sedang mendorong kotak. Pertanyaannya, apakah tenaga yang dikeluarkan kedua orang ini sama? Mungkin iya, bisa saja sama, atau bahkan mungkin yang mendorong tembok mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah usaha yang dilakukan kedua orang ini sama? Ternyata jawabannya adalah tidak. Pada gambar orang yang pertama, karena tembok yang didorong tidak mengalami pergerakan sama sekali, maka orang pertama dikatakan tidak melakukan usaha. Sedangkan pada orang kedua yang mendorong kotak dikatakan melakukan usaha, sebab terjadi perpindahan benda. Jadi, apa definisi usaha? Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Jadi, dalam konsep usaha ada dua syarat. Yang pertama adalah adanya gaya. Sedangkan yang kedua adalah adanya perpindahan. Bagaimana rumus usaha? Rumus usaha didefinisikan sebagai W sama dengan F dikali S. Dengan W atau dalam bahasa Inggris disebut work adalah usaha, satuannya adalah joule, disingkat J. F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah jarak perpindahan, satuannya adalah meter. Usaha terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah usaha positif. Usaha positif adalah jenis usaha di mana benda bergerak sesuai dengan arah gaya. Contoh usaha positif ini adalah saat seseorang mendorong meja ke arah depan, maka meja akan ikut bergerak ke arah depan. Ini adalah bentuk dari usaha positif. Yang kedua, ada usaha negatif. Usaha negatif adalah usaha yang arah pergerakan bendanya berlawanan dengan arah gaya. Contoh usaha negatif dapat kita temui misalkan pada saat mengerem sepeda motor ataupun mobil. Pada saat mobil atau sepeda motor mengerem, maka arah gaya berlawanan dengan arah pergerakan kendaraan. Dan terakhir adalah usaha nol, yaitu usaha yang tidak mengalami perpindahan. Contoh usaha nol adalah saat kita mendorong tembok, itu disebut usaha nol atau tidak melakukan usaha. Contoh lain adalah saat kita mengangkat ember kemudian membawanya, maka disebut sebagai usaha nol. Mengapa? Karena mengangkat ember, kita mengangkat ember ke arah atas, dan pada saat membawanya, kita membawa secara horizontal, misal ke arah kanan atau ke arah kiri. Karena gaya pada ember terjadi secara vertikal, sedangkan kita bergerak secara horizontal, maka usaha yang kita lakukan dianggap nol. Sekarang kita lihat bagaimana contoh soal dari usaha. Diketahui sebuah benda ditarik dengan gaya sebesar 12 Newton, kemudian berpindah sejauh 4 meter. Tentukanlah besar usaha yang bekerja pada benda tersebut. Dapat kalian lihat pada gambar, kita ketahui gaya yang diketahui adalah 12 Newton dan perpindahan yang terjadi sejauh 4 meter. Kembali ke rumus usaha, di mana
W sama dengan F dikali S. Maka besar usahanya adalah 12 dikali 4 sama dengan 48 Joule. Kalau sudah mengerti, kita lanjut contoh soal yang kedua. Dua buah gaya searah masing-masing F1 10 Newton dan F2 5 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 5 meter, tentukanlah usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. Oke, pada soal ini kita dihadapkan pada kondisi terdapat dua buah gaya. Maka yang kita gunakan adalah resultan gaya. Jika masih ingat, pada materi gaya sebelumnya, resultan adalah hasil penjumlahan ataupun selisih dari kedua gaya. Nah, kita lihat pada soal ini, dua gaya searah. Karena searah, maka kita anggap sama-sama positif, sehingga resultannya adalah ditambah. Jika gaya berlawanan arah, maka resultannya berupa selisih atau hasil pengurangan. Maka W sama dengan sigma F atau resultan gaya dikali S. Gaya pertama 10 dan gaya kedua 5 kita tambahkan, kemudian dikali jarak yaitu 5. 15 dikali 5 sama dengan 75 Joule. Oke, rumus usaha memang sepertinya lebih mudah dibandingkan rumus gaya dan rumus-rumus lainnya. Mudah-mudahan setelah ini kalian dapat mengerti dengan baik. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Yang akan kita bahas masih berkaitan dengan gaya, yaitu daya. Oke, sebelum kita masuk ke materi daya, silakan kalian lihat. Mungkin beberapa dari kamu pernah melihat tentang pengukuran tenaga pada mobil yang biasanya dituliskan sebagai horsepower atau tenaga kuda. Contoh di sini ada artikel mengenai Volkswagen yang membuat mesin 600 tenaga kuda. Apa sih sebenarnya maksud dari tenaga kuda? Tenaga kuda dapat dikatakan sebagai bentuk daya, yaitu kemampuan suatu mesin atau suatu benda untuk menggerakkan sesuatu dalam suatu satuan waktu. Nah, satu tenaga kuda didefinisikan sebagai 745,7 watt. Jadi sebenarnya apa itu daya? Daya didefinisikan sebagai besar suatu usaha yang dilakukan per satuan waktu. Jadi dalam hal ini, dari rumus usaha yang tadi, kita bagi per satuan waktunya. Maka itu yang disebut dengan nama daya. Daya dirumuskan sebagai P sama dengan W dibagi T. P adalah daya, satuannya adalah watt. W adalah usaha, satuannya adalah joule. Dan T adalah waktu, satuannya adalah detik atau second. Kita langsung masuk ke contoh soal mengenai daya. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki anak tangga dengan ketinggian 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas. Tentukanlah besar daya yang dikeluarkan oleh siswa tersebut untuk menaiki tangga tersebut. Oke, pertama kita sudah mengetahui bahwa berat siswa adalah 450 Newton. Berat ini dapat kita masukkan sebagai gaya, sehingga gayanya adalah 450 Newton. Kemudian diketahui bahwa jarak perpindahan adalah 3 meter dan membutuhkan waktu selama 6 second. Kembali ke rumus daya, di mana daya adalah usaha dibagi waktu. Pada soal ini, kita harus mencari dulu berapa besar usahanya. Besar usaha adalah gaya berat dikali perpindahan. 450 dikali 3 sama dengan 1350 Joule.
baru kita dapat mencari besar daya yang dibutuhkan. Besar daya yang dibutuhkan, W sama dengan P sama dengan W per T. 1350 dibagi 6 sama dengan 225 watt. Oke, semoga kalian mengerti tentang materi hari ini. Saya akhiri materi tentang usaha dan daya sampai sini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.